Tiba-tiba di Jogja aja nih. Hi cool people, I'm Yongsui and how are you today? Jadi rencana awal aku dengan Bunga itu ingin nonton di salah satu mall yang ada di Surakarta. Nah, waktu perjalanan dari rumah menuju ke tempat mall itu, tiba-tiba Bunga cerita tentang tol Solo Jogja. Dia juga pernah lewat Solo Jogja. Saat itu dia pergi tuh katanya masih gratis. Aku agak songong ya, mana kalau kita coba tol Solo Jogja bawa gitu. Dan kebetulan aku baru bawa mobil sendiri gitu ya kan, agak songong sih, jangan ditiru. Terus Bunga kayak sebenarnya heran gak kecapean dan lain sebagainya. Terus aku dengan songongnya enggak kayak gitu. Aku bilang aku pengen coba mengendarai mobil di tol. Aku bilang aku merasa saat kita pergi itu masih sepi gitu. Jadi aku pengen coba di situ. Kalau misalnya agak ramai aku masih agak was-was ya, apalagi aku masih baru bisa mengendarai mobil gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi hanya karena kita ingin mencoba jalan tol itu. Kita pergi itu sekitar jam 12 atau jam 1-an. Kita berangkat dan ya kalian lihatlah di sekitaran sini. Sebenarnya kita ke Jogja itu nggak ada planning. Kita hanya pengen coba tol itu doang. Dan aku bilang daripada kita hanya coba, kita ke tempat wisatanya aja. Kita cari-cari tempat wisatanya. Tapi sebelum ke tempat wisata kita makan dulu ya guys. Di tempat ini aku nggak tahu nama tempatnya karena aku diajak Bunga, dia yang nunjukkan. Aku suka tempatnya karena kayak vintage. Suasana Jogjanya tuh dapat menurutku ya. Tapi kalau kalian ada rekomendasi tempat-tempat yang bagus di Jogja, tolong komen ya. Kemudian selesai kita makan, kita rencana mau ke tempat wisata itu. Cuman selesai kita makan itu sudah sore, sekitar jam 3 atau jam 4-an gitu. Sebelum kita keluar kita cari di map, dari pemakan ke tempatnya itu berapa jauh, tutup jam berapa. Kalau estimasikannya itu tidak akan cukup untuk main di wahana yang kita akan tuju. Akhirnya kita ganti destinasi, kita cari kafe-kafe cantik gitu. Nah, pas kita cari dan aku baru sadar bahwa Jogja itu jalannya agak menanjak-nanjak ya. Aku nggak tahu Jogja daerah mana ini, cuman yang aku lewati itu kayak jalannya agak nanjak gitu. Sedangkan aku baru bisa nyetir dan kemudian mobil yang kita bawa itu kecil, jadi kayak aku deg-degan gitu kan sambil berdoa dalam hati jangan kenapa-napa ini. Karena kita nggak memberitahukan orang tua, kita memberitahukan orang tua itu setelah kita pulang. Biarkanlah itu kayak mana caranya itu kita baru tahu setelah kita pulang. Akhirnya kita menuju ke kafe itu melalui Google Map. Cuman kita nggak jadi ke kafe itu karena menurutku parkirnya agak ribet gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Dan sebelum pulang itu rencana mau isi bensin. Kemudian kita jalan dan tahu ternyata ada kayak penutupan jalan dan penghalian jalan. Makin jauh dan nggak tahu ini daerah mana. Kita pun bingung gitu. Akhirnya kita tetap mengandalkan Google Map dan kita mengandalkan mobil depan untuk membantu kita keluar dari jalan itu. Karena jalannya tuh kita dituntun ke jalan yang kayak jalan potong gitu, bukan jalan yang besar gitu. Sampai di jalan besar kita ketemu dengan SPBU, kita ke SPBU, habis itu kita pulang. Malam ya, sebenarnya nggak malam banget sih, karena Jawa itu malamnya lebih cepat daripada Sumatera, jadi kayak udah malam padahal itu masih sore, sekitar jam berapa ya, jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Kita macet dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Kalian tahu setelah itu bagaimana keadaan saya yang songong ini? Keadaan saya capek selama 1 minggu. Energi saya kuras habis, kaki pegel, badan pegel akibat songong itu. Dan aku ngadu ke bapak dan ke mama. Bapak nggak marah sih, cuman kayaknya dia kesel gitu. Dan ya namanya juga seorang ayah ya, khawatir sama anak gadisnya gitu. Lagi berdua, nggak tahu lagi. Emang luar biasa kami dua itu. Tapi setelah itu aku jerah sih, aku bawa mobil sendiri ke kota gitu. Maksudnya kalau misalnya teman yang aku bawa bisa bawa mobil, mau ganti-gantian aku masih mau bawa mobil keluar kota gitu. Jadi kayak aku perginya dia pulangnya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya full aku minta ampun gak bisa. Ya jadi segitulah cerita tiba-tiba ke Jogja. Sebenarnya aku planning pengen ke luar kota yang dekat-dekat gitu. Cuman setelah kejadian yang bawa mobil sendirian ke daerah Jogja itu kayak aku kayak ampun diri sendiri, ampun gitu. Dan aku bilang sama Bunga juga ya, Bung cepat-cepat belajar mobil biar bisa kita gantian bawa
mobil, bisa aku pulang kau pergi atau aku pergi kau pulang kayak gitu. Ini bukan untuk ditiru ya guys. So, semoga suatu hari nanti aku dengan Bunga juga bisa mengajak kalian ke tempat wisata yang ada di sekitar Surakarta atau kemana. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe atau follow. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye. Bye. Bye.